teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jordi Boyanando Sitanggang dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember. Saat ini saya lagi berada di persawahan Desa Lebak Adi, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Adapun tujuan saya kemarin teman-teman untuk memberikan masukan kepada petani-petani di daerah Lebak Adi ini, siapa tahu bermanfaat bagi mereka. Dan di sana tampak bapak yang akan menjadi target kita sepertinya teman-teman. Ikuti saya terus. Udah deh. Permisi Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Mito. Bapak ini Pak. Dari mana ya, Nak? Oh, saya dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember Pak. Nama saya sendiri Jordi Boyanando Sitanggang. Oh. Ada apa ya? Begini Pak, saya kan dari Fakultas Pertanian Pak. Dan saya kesini untuk memberikan masukan tentang penyuluhan ilmu pertanian. Siapa tahu bermanfaat bagi kita, Ya. bagi Bapak Pak. Kebetulan saya melihat Bapak dari sana tadi, sepertinya Bapak sedang ada pikiran Pak tentang tumbuhan kacang yang ada di sawah Bapak ini. Kalau boleh tahu kenapa ya Pak? Iya, Nak. Ini saya juga heran, kacang saya ini tidak seperti biasanya. Malah setelah mulai dari menanam sampai sekarang itu kesuburannya kurang, daun-daunnya juga bocor-bocor, bolong-bolong seperti ini. Dan saya takut itu akan menular juga kepada jagung ini. Kira-kira menurut sampean itu bagaimana ini ya? Wah, daun bolong ya Pak. Iya. Kesuburan kurang. Kalau boleh tahu, Bapak memberikan bahan makanan atau bahan produksi kepada tanaman ini hanya melalui bahan kimia Pak. Tidak ada bahan-bahan organik seperti pupuk organik atau kotor-kotoran hewan yang alami gitu Pak. Tidak ada. Ya seperti biasanya kami di kampung ini hanya memakai ya pupuk-pupuk yang dari toko itu dikasih dia. Untuk kesuburan tanah sendiri Pak, menurut yang saya pelajari ya Pak, di mana perubahan iklim yang terus-menerus di wilayah kita ini, menggunakan pupuk kimia terus-menerus itu juga dapat merusak tanaman Pak. Dapat merusak kesuburan tanah. Jadi menurut penyuluhan pertanian yang saya pelajari, saya akan memberikan saran sedikit Pak. Iya. Untuk mengapa membudidayakan atau mensuburkan tanahnya, Bapak cukup mengambil pupuk organik Pak atau kotoran hewan yang alami, menabur di sekeliling bagian tanah pada tumbuhan kacang. Dia gunanya itu untuk dia akan memberikan kesuburan bagi tanah Bapak, dan tumbuhan kacang Bapak akan subur begitu Pak. Karena bahan kimia sendiri itu dapat merusak tanaman Pak jika menggunakannya secara berlebihan. Kalau kotoran hewan itu kotoran semua hewan atau kambing atau sapi atau gimana gitu, penjelasannya secara detail kayak mana? Menurut yang saya ketahui ya Pak, kotoran yang paling baik itu kotoran kambing ya iso, kotoran sapi juga bisa Pak. Wah, kebetulan sekali di kampung kita ini juga ada yang memelihara sapi. Sehingga kalau nanti Bapak menggunakan kotor-kotoran hewan itu Pak, tanah yang keras begini pun bisa akan menjadi lebih subur dia Pak. Maksudnya? Bisa lebih gembur Pak, bisa lebih efektif lah lahannya untuk ditanami tanaman palawija seperti ini. Berarti tanah yang keras seperti ini tuh bukan murni hanya disebabkan oleh cuaca ya, ada juga pengaruh dari bahan kimia-kimia pupuk kami itu ya. Sebagian ada Pak, karena dimana juga kan iklim di wilayah kita ini berubah-ubah Pak. Kemarin-kemarin hujan, terus panas berkelanjutan, hujan lagi, panas berkelanjutan, dan iklimnya tidak menetap Pak. Ditambah lagi bahan-bahan kimia yang terus-terus dilakukan itu kan dapat merusak keapahan tanah Pak, kebagusan tanah Pak. Jadi kalau kita menggunakan pupuk alami atau pupuk organik itu Pak,
baik itu dari kotoran hewan maupun dari pembakaran sampah yang dijadikan menjadi pupuk organik, itu dapat membantu kesuburan tanah dan memunculkan nanti tumbuhan-tumbuhan yang efektif, Pak. Dan saya lihat ini, Pak, tentang daun yang bolong-bolong ini, Pak, itu disebabkan oleh ulat-ulat, Pak. Ulat-ulat, dan biasanya faktor yang mengakibatkan ulat-ulat itu sering muncul ke tumbuhan palawija seperti ini, itu dikarenakan hama-hama dedaunan seperti ini, Pak. Seperti rumput-rumput liar yang ada di sekeliling tumbuhan ini. Berarti harus dibersihkan ya? Itu harus dibersihkan, Pak. Karena kalau tidak dibersihkan, rumput-rumput itu akan menjadi transportasi bagi ulat-ulat kecil itu untuk memakan daun-daun sehingga berbolongan seperti ini, Pak. Maka daripada itu, Bapak cukup membersihkannya, dan membersihkannya gampang, Pak. Sampai tidak perlu harus mencabuti sampai gitu-gitu, Pak. Sampean bisa mengambil cangkul atau cangkul yang kecil untuk membersihkan seperti ini Di sekelilingnya baru dikasih pupuk kandang ya? Iya, betul seperti itu, Pak. Dan saya lihat di sana itu, Pak, kacangnya itu seperti apa ya, Pak? Maka juga tahu kenapa, Pak. Ayo, Juga saya pusing ini. Nah, tiga hari ini memang saya sudah memikirkan apa penyebabnya kacang saya kok bisa jadi seperti ini. Apa cara bertanam kacang kami yang tumpang sari gabung dengan jagung menyebabkan kerusakan seperti ini ya? Apa gimana gitu, nggak tahu. Kami juga heran. menurut yang saya lihat ya, Pak, mungkin ini disebabkan oleh apa? Hama-hama yang ada di sekelilingnya ini, Pak. Rumput-rumput liar itu, Pak. Dan itu juga disebabkan oleh obat-obat kimia yang terus disemprotkan Bapak ke dalam tumbuhan ini. Sehingga rumput-rumput liar yang ada di dalamnya ikut membesar, Pak. Seperti yang saya bilang tadi, kan ini banyak yang bolong-bolong daunnya, Pak. Itu Iya. disebabkan oleh ulat-ulat kecil yang datang dari rumput-rumput liar, Pak. Yang menjadi rumput-rumput liar itu menjadi alat transportasi dari ulat-ulat itu, Pak, untuk memakan kacang-kacang Bapak ini sehingga bolong seperti ini, Pak. Berarti tidak ada sama sekali pengaruh negatifnya dari tanam bercocok tani dengan tumpang sari seperti ini ya? Tidak, Pak. Ini semua itu disebabkan oleh rumput-rumput liar seperti ini. Dan biasanya rumput-rumput liar seperti ini cepat membesar itu dikarenakan bahan-bahan kimia, Pak. Karena kan bahan kimia itu tidak semua bahan kimia yang disemprotkan ke tumbuhan itu mematikan hama. Ada juga yang bahan-bahan kimia itu kalau disemprotkan ke tumbuhan ikut memperbesar hama-hama atau rumput-rumput liar di sekelilingnya, Pak. Oh, terima kasih nak, untuk mulai dari sekarang sampai kedepannya kami akan mencoba meminimalisir pemakaian kimia pada tanaman kacang hijau ini. Mudah-mudahan lah apa yang penyuluhan yang kami dapat hari ini tuh bisa saya salurkan kepada petani yang lain supaya budidaya pertanaman kacang hijau di kampung sini itu semakin bisa mensejahterakan petani anak. Terima kasih atas kunjungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih, Pak. Semoga penyuluhan pertanian yang saya berikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak dan teman-teman. Ya, sama-sama. Sebelumnya, Pak, kita istirahat sebentar ke sana, Pak. Oke. Sambil bercerita-cerita, mengopi-ngopi atau bagaimana, Pak? Oke, baik teman-teman, sambil istirahat kita kan bisa berbincang-bincang dengan Bapak Mito ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Mito ini, teman-teman. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, apa dalam setahun itu para petani di sini menanam tanaman atau tumbuhan kacang hijau seperti ini berapa kali dalam setahun nih, Pak? Kami biasanya dalam 1 tahun itu awalnya kami akan nanam padi. Untuk tanaman kacangnya itu biasanya kami 2 kali. Inilah yang ketiga kali, terhitung mulai dari padi. Berarti 3 dalam 1 tahun kan 12 bulan. Nah, dalam 9 bulan nanti kami dapat menanam padi sekali, kacangnya 2 kali. Nah, daripada musim yang terakhir nanti, ini nanti akan kami bagusi untuk
untuk menyambut penanaman padi musim berikutnya, begitu dalam setiap tahunnya. Berarti penanaman kacang itu bisa 3 kali dalam setahun, Pak. Ya 3 kali, tapi untuk iya betul 3 kali. Dan untuk tanamannya sendiri apa terus seperti ini, Pak? Apa terus bolong-bolong atau terus petani itu merasa resah atas hasil panennya, Pak? Ya kalau kami biasanya karena pengetahuan yang kurang mungkin ya, kita nggak tahu. Kami hanya bisa menerima keadaan yang seperti ini dengan pengetahuan yang pas-pasan atau modal yang tipis ya seperti inilah. Gini adanya, gini aja kami terima setiap tahunnya, tanpa ada gebrakan-gebrakan baru untuk mengikuti kayak bagaimana pertanian modern di daerah-daerah lain seperti sana. Soalnya cuaca kita juga nggak menentu akhir-akhir ini. Waduh, begitu ya, Pak. Pantasan petani di sini sepertinya agak mengeluh dan Pak, sepertinya sedih gitu, Pak. Gara-gara hasil dari perkacangan di persawahan di sini. Iya. Sehingga daripada itu teman-teman, menurut informasi dari Bapak Minto ini sendiri, bahwasanya pertanian di daerah sini nih dikarenakan perubahan cuaca juga, dalam setahun itu tanaman yang mereka panen atau hasil panen yang mereka peroleh itu teman-teman sering merasa kurang produktif dan kurang baik hasil panennya, dikarenakan kurangnya orang-orang muda yang membawa perubahan di daerah sini. Dan motivasi untuk orang-orang muda di daerah sini, khususnya untuk mahasiswa pertanian, baik itu di kabupaten manapun yang berada di Provinsi Jawa Timur ini, marilah teman-teman kita sebagai mahasiswa pertanian yang memiliki skill atau kemampuan dalam mengetahui ilmu pertanian, marilah kita memberikan penyuluhan pertanian sedikit demi sedikit. Mungkin kita bukan orang yang pintar karena dengan usia kita yang masih minim atau masih muda, dengan orang tua petani kita yang sudah merupakan legend of the petani atau pesawahan ini, kita hanya memberikan pengetahuan yang apa yang kita dapat di kampus ataupun di universitas yang kita terima teman-teman. Jadi kita memberikan penyuluhan sedikit demi sedikit agar pertanian di daerah kita ini bisa berkembang dan maju. Walaupun berkembang dengan majunya itu bertahap teman-teman, setidaknya kita orang-orang muda telah mengambil peran dalam memajukan dan mengembangkan pertanian di daerah kita masing-masing. Di sini juga teman-teman, saya sebagai mahasiswa pertanian dari Universitas Islam Jember merasa sangat senang lah bisa bertemu dengan Bapak ini, sekaligus langsung turun lapangan ke persawahan Lebak Adi ini, melihat kondisi tanahnya yang kering, melihat hasil panennya yang kurang maksimal. Hati saya itu tergerak teman-teman, dan ingin mengajak teman-teman mahasiswa lainnya, khususnya mahasiswa pertanian. Baik teman-teman, motivasi yang saya berikan tadi itu bukan hanya untuk di daerah sini, melainkan bisa dari berbagai daerah, bahkan seluruh mahasiswa pertanian yang ada di Indonesia. Marilah kita menjadi orang-orang muda atau mahasiswa pertanian yang membawa perubahan dan perkembangan bagi pertanian di daerah kita ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga penyuluhan pertanian yang saya berikan tadi bisa bermanfaat bagi kita, bagi Bapak Minto dan teman-temannya petani di daerah ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.